Saudara sekalian, selamat pagi. Dari belakang gedung GKNF yang saudara lihat seperti reruntuhan, saya menyapa saudara sekalian dengan sebuah renungan singkat seperti biasanya. Untuk kali ini, saya beri tema kesehatian dalam doa. Dan teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 1, ayat 12-14 berbunyi demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya sebelas sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka murid-murid itu kembali dari Bukit Zaitun ke kota Yerusalem, yang jaraknya itu perjalanan sabat. Artinya kalau orang Israel di hari sabat itu, maka kalau mereka melakukan perjalanan dibatasi oleh jarak yang kira-kira 1 mil jauhnya, atau 1,5 kilometer. Dan setelah mereka kembali dari Bukit Zaitun itu, mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Menurut saya, tempat mereka menumpang itulah sebuah rumah orang yang mampu, pengikut Kristus yang setia, walaupun dia tidak menonjolkan diri. Dan orang-orang yang menyaksikan kenaikan Kristus, termasuk murid-murid, adalah orang-orang yang sederhana, yang sesungguhnya mereka hidup dalam segala keterbatasan. Tapi yang luar biasa yang kita renungkan hari ini adalah bagaimana pada waktu mereka naik di ruang atas, dikatakan dalam teks di sana, mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Kata itu sangat indah, bahkan dalam terjemahan King James dikatakan, they continue with one accord in prayer and supplication. Artinya, saudaraku, memang betul-betul mereka sehati dalam kebersamaan. Mereka sehati dan bertekun dalam doa. Ada 2 kata yang kita renungkan secara singkat pagi hari ini. Yang pertama adalah bertekun. Tekun itu artinya melakukan sesuatu dengan konsisten, dengan konstan, tidak asal-asalan, tidak kalau ada kesempatan, kalau ada maunya, tapi sungguh-sungguh dilakukan dengan tertib, disiplin, sesuai dengan jadwal yang dia buat. Tekun untuk berdoa. Sama seperti anak-anak yang tekun belajar. Walaupun teman-temannya bermain, bersukacita, bersorak-sorai, tapi anak yang tekun belajar, pada waktunya belajar dia kembali ke rumah, masuk ke kamar, dan belajar dengan tekun. Anak-anak yang tekun itulah yang kemudian menjadi anak-anak yang pintar. Demikian juga orang-orang percaya ini. Mereka bertekun, selalu menyisihkan waktu dengan sungguh-sungguh tekun. Walaupun kadangkala waktunya tidak mudah, walaupun bisa jadi badannya lelah, tetapi tekun, tidak gampang putus asa dan berhenti berdoa. Kemudian kata yang kedua adalah sehati. Kata sehati menjadi sangat penting, karena sehati itu berarti orang-orang yang berdoa itu punya kerinduan, tujuan yang sama, motivasi yang sama. Dan orang-orang yang bertekun itu bisa dalam arti sepakat kalau menurut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, jika ada 2 orang di dunia ini yang sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Matius 18 ayat 19. Jadi sudah dalam kehidupan rohani kita, mari kita menjadi orang Kristen yang selalu tekun. Tekun berdoa, tekun beribadah, tekun bekerja, dan mewarnai hidup kita dengan rajin. Tapi juga kesehatian. Dalam kehidupan bergereja, mari kita sehati, saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan. Sama seperti seharusnya suami istri yang selalu sehati, supaya hidupnya diberkati, harmonis dan manis. Demikian juga hidup bergereja. Mari kita menjadi umat Tuhan di zaman yang modern ini, dengan selalu tekun dan sehati dalam kehidupan rohani, dalam doa tiap hari. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk kesempatan pagi ini diingatkan, belajar dari para murid Yesus, yang dengan tekun dan sehati, berdoa dan menanti-nanti. Kami rindu juga dalam hidup kami di tengah berbagai kesibukan dan tantangan kehidupan.
Kami selalu rindu menjadi orang Kristen yang tekun, berdoa, dan sehati dalam kebersamaan. Tuhan memberkati kami semua hari ini. Bapak, kami rindu Engkau memberkati GKNF dan menolong supaya dalam program pembangunan yang sekarang sudah dimulai, Tuhan memberkati dan mencukupkan dana. Tuhan membuka pintu-pintu langit supaya pembangunan ini bisa dilakukan dan diselesaikan. Sebab bangunan ini milik Tuhan. Tuhan berkati semua orang yang mengasihi, semua orang yang memberikan kontribusi. Bapa, terima kasih. Kami rindu dipimpin Tuhan hari ini. Bapa, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi.